Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyata minha. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan tahmid dalam rangka mengungkapkan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Allah yang mana karena nikmat Allah perkumpulkan kita, Allah kumpulkan kita pada malam hari ini dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menambah ilmu kita, menuntut ilmu agama, dan dalam rangka untuk merajut ukhuwah Islamiyah yang mana Allah mempersaudarakan kita bukan karena nasab, bukan karena garis keturunan. Allah persaudarakan kita bukan karena suku, bukan karena sama-sama hobi ya makan makanan tertentu, namun Allah pertemukan kita dalam keimanan kepada Allah, dan ini adalah bukti rahmat Allah kepada kita. Ini bukti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengingat nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Idz kuntum a'daan, waktu itu kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, kata Allah. Fa'allafa baina qulubikum, lantas kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi bersaudara bi ni'matihi, karena nikmat Allah.
Jadi nikmat kita bisa bersaudara ini karena Allah. Kita bisa bersaudara ini karena nikmat Allah. Sehingga ahlu sunnah itu selalu diberikan sifat di belakangnya al-jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Artinya mereka berpegang teguh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka bersatu di atasnya. Berbeda dengan ahlul bid'ah, para ulama selalu memberikan sifat di belakangnya dengan istilah dalam bahasa Arab ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah itu ahli perpecahan gitu. Sehingga akidah mereka satu sama lain itu saling mengkafirkan. Misalkan Asy'ari, Maturidi, antara dua ini mengkafirkan. Antara yang menetapkan suatu keyakinan, contoh di antara keyakinan Asy'ari ada yang tafwid, menyerahkan sifat Allah itu kepada Allah, maknanya mereka tidak menetapkan. Maka mereka mengkafirkan ahlu ta'wil ya. Dan seterusnya. Begitulah ya akidah orang-orang yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang mengaku ahlu sunnah, sesama ahlu sunnah ya, maka tidak boleh saling berpecah. Karena berpecah itu bukanlah sifat ahlu sunnah. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang katanya ahlu sunnah, namun karena beda yayasan ya, karena beda ustadz, nah ustadz saya bukan yang itu kan gitu. Berarti masih ada unsur-unsur fanatik yang bukan fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah, mungkin fanatik kepada yayasan, mungkin fanatik kepada ustadz tertentu kan gitu. Padahal sama-sama ahlu sunnah. Maka ini bukanlah bagian dari ahlu sunnah. Karena dewasa ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, banyak orang-orang memberikan fitnah dalam artian ya kedustaan gitu terhadap ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itu ada beberapa nama, di antaranya adalah ya al-asariyah, as-salafiyah, orang yang mengikuti asar. Asar itu ya nama lain dari sunnah. Asar itu peninggalan artinya. Peninggalan siapa? Rasulullah. Yang mengikutinya namanya asari ya, al-asari gitu. Kemudian nama lainnya adalah as-salafiyah. Pengikutnya namanya salafiyah. Ada orang sekarang bilang ini teroris kan gitu. Maka kita katakan, apa salafi itu pengertian yang seperti apa yang Bapak bilang teroris? Kalau seandainya kita jelaskan salafi itu adalah orang yang mengikuti Rasulullah, apakah orang yang mengikuti Rasulullah itu teroris? Kan enggak. Namun ada orang yang ngaku salafi, ada. Bahkan yang ngaku salafi itu macam-macam. Ya, ada ISIS juga ngaku salafi juga. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU juga mengaku salafi juga. Banyak nggak tahu mungkin kalau nggak merujuk kepada kitab beliau. Coba buka kitab beliau, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab itu beliau mengatakan ya bahwasanya beliau adalah salafiyun kan gitu. Yang mengikuti salafus saleh kan gitu. Rasulullah ngaku salafi juga. Jadi kalau kita generalkan, kita hukumi secara umum, berarti ingin juga dia mengatakan Ki Haji Hashim Asy'ari juga radikal gitu, teroris juga dong gitu kan. Karena beliau juga mengaku salafi. Jadi salafi yang seperti apa yang radikal kan gitu. Wahabi yang bagaimana kan gitu. Tapi kalau Bapak bilang ya salafi yang di Arab Saudi itu, negara Saudi itu radikal, ini bahaya. Ini provokator ya kan. Ini akan merusak hubungan antar negara nanti kan gitu. Ya. Dan kita terang-terangan melawan terorisme ya, melawan radikalisme dalam artian ya menyuruh membunuh orang yang di luar pemahaman kita itu, na'udzubillahi min zalik. Membunuh orang kafir saja dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, lihat dulu kafirnya seperti apa. Karena kafir itu ternyata tidak satu warna saja, tidak satu
jenis gitu. Ada kafir yang tidak memerangi Islam, ada kafir yang dilindungi seperti kafir zimmi. Itu diharamkan ya untuk diperangi. Yang diperangi, yang disuruh Allah perang, yang suruh Allah bunuh ya kan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, wa idza laqitumul ladzina kafaru fadhabbar riqab, kata Allah dalam surah Muhammad ya. Apabila kalian menjumpai orang-orang kafir, maka penggalah lehernya. Ya, itu kafir yang seperti apa kan gitu. Maka kafir di situ itu adalah kafir sesuai konteks turunnya ayat itu, yakni kafir Quraisy yang memerangi Rasulullah, yang berperang dengan kaum muslimin, penjajah lah gitu, yang ingin membunuh kaum muslimin. Karena kalau seandainya ada orang kafir namun tidak memerangi kita, tidak mengeluarkan kita dari negeri kita, maka nggak boleh ya kita apa? Kita mengganggu mereka. Dan kita tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada mereka. Coba Bapak buka surah Al-Mumtahanah ayat 8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah itu tidak melarang kalian ya terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, orang-orang yang tidak ya mengeluarkan kalian dari daerah-daerah kalian, antabarru ilaihim, supaya kalian berbuat baik kepada mereka. Mereka ini orang kafir di sini. Namun orang kafir yang tidak memerangi kita, yang tidak mengeluarkan kita, mengusir kita dari negeri-negeri kita, maka tidak ada larangan. Allah tidak melarang antabarru ilaihim, engkau berbuat berbuat kebaikan kepada mereka. Malah disuruh oleh Allah kita berbuat baik kepada mereka meskipun orang kafir gitu. Jadi di mana tuduhan-tuduhan seperti itu ya, menuduh teroris lah gitu, nauzubillah ya. Nauzubillahi min zalik. Ya, sekarang itu kan banyak provokator dari kalangan liberal. Ya, Islam liberal itu luar biasa sekarang. Ya, yang mana mereka ingin ya orang-orang itu jauh dari para ulama, karena ulama kebanyakan sekarang di Arab Saudi kan gitu, ulama ahlu sunnah. Maka mereka buatlah isu-isu negatif ya, jangan itu Arab Saudi itu Wahabi kan gitu, Salafi itu teroris ya. Padahal negara yang paling getol ya, yang paling aktif di dalam memerangi terorisme seperti ISIS itu adalah Arab Saudi. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam menanggulangi radikalisme yang terjadi secara umum di dunia internasional ya, tidak hanya di suatu tempat, di suatu daerah, enggak, internasional. Di teroris internasional itu. Bahkan banyak para ulama-ulama kita ya dari Arab Saudi, mereka membuat daurah-daurah ya dalam rangka untuk menangkal paham-paham teroris. Nah, ya kan? Kalau seandainya Arab Saudi itu pak teroris, ya habis tuh jemaah haji ya. Orang lagi tawaf di bomnya, ada nggak Pak? Nggak ada. Padahal sekarang pemerintah baik, secara kenegaraan baik hubungan dengan Arab Saudi. Jadi teroris yang mana yang Bapak maksudkan gitu? Salafi yang mana gitu? Nah, maka orang-orang yang seperti itu hanya memakai nama secara umum, kan mereka juga mempelajari buku-buku Syekh Muhammad Abdul Wahab, ISIS itu. Jangankan buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, Al-Quran pun mereka pelajari. Ya kan? Kita juga pelajari Al-Quran. Berarti Al-Quran salah dong kan? Enggak, bukan Al-Qurannya yang salah, bukan buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahabnya yang salah, namun pemahaman mereka yang salah ketika memahami Al-Quran dan buku-buku para ulama tersebut kan gitu. Kan dalil mereka kan seperti itu. Karena orang ISIS adalah orang ISIS ya, referensi mereka juga buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, pertanyaannya ya, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahabnya nyuruh orang jadi teroris, atau orang yang jadi teroris itulah yang salah paham ya terhadap buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan referensi mereka nggak hanya buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, bahkan buku-buku mereka juga apa? Buku-buku mereka juga ya
buku-buku lainnya gitu ya, yang berasal dari ulama-ulama yang lain, seperti di Afghanistan ya, ulama-ulama Al-Qaeda, ulama-ulama Taliban, itu mereka akidahnya Maturidiyah, namun PBB ya kan ya menganggap mereka juga teroris ya menurut PBB. Jadi teroris menurut apa sekarang kan gitu? Apakah mereka itu Wahabi gitu? Taliban enggak, ya kan? Secara akidah ya mereka Sufi, Maturidi. Maka mereka juga suka ngalap berkah. Namun apakah kita generalkan semua orang ngalap berkah itu teroris ya gitu kan? Kan enggak juga gitu ya. Maka ini butuh di sini ya, sebelum menghukumi sesuatu itu kita ya butuh melihat bagaimana hakikat yang kita hukumi tersebut, kebenaran datanya seperti apa gitu. Karena sekarang kan banyak sekarang ya tokoh-tokoh yang menyusup di kepolisian, namun dia berpaham liberal ya kan, kemudian juga bergabung di BNPT untuk menghantam ya Ahlussunnah dengan memprovokasi orang-orang awam di kepolisian itu supaya mereka ini bahaya, Salafi Wahabi, tanpa dia paham dulu Salafi itu apa kan gitu. Salafi itu apa? Padahal nggak tahu juga, dia ikut-ikut aja gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, sekarang kita ya lanjutkan pembahasan kita yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk bab ya tentang tafsir kalimat tauhid dan tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Sebelumnya penulis sudah membawakan dalil dari Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 57, dan kita lanjutkan. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, berkata pensyarah yang memberikan penjelasan ya, dari kitab ini, yakni Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global. Ijmal itu artinya global ya, dari ayat yang sebelumnya kita baca, yaitu ayat 57 dari surah Al-Isra, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahdhura. Ayat yang itu, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang-orang yang kalian seru selain Allah, orang-orang yang kalian persekutukan dengan Allah, mereka juga ternyata mencari ya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada Allah. Dan siapakah ya di antara mereka, antara orang yang mempersekutukan mereka dengan Allah dan orang-orang yang mana orang yang dipersekutukan ini ternyata dia dekat kepada Allah, mana yang lebih dekat gitu ya, aqrabu, mana yang lebih dekat kepada Allah. Dan mereka yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan mereka juga takut dengan azab Allah. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah azab ya kan, sesuatu yang harus kita takuti, yang harus kita berhati-hati darinya. Kemudian beliau berkata, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yukhbiru anna haula'il ladzina yad'uhumul musyrikuna min dunillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan orang-orang ya kan yang diseru oleh mereka, oleh kaum musyrikin selain Allah Subhanahu wa ta'ala, minal malaikati, dari kalangan para malaikat, wal anbiya'i, dari kalangan para nabi, was salihina, dan dari kalangan orang-orang saleh. Jadi mereka ini yang dipersekutukan oleh orang-orang musyrik dengan selain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yubadiruna ila talabil qurbati ilallah. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fayarjuna rahmatahu, lantas kemudian mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna azabahu, dan mereka takut azab Allah. Jadi orang-orang atau mereka yang
disembah, yang dipersekutukan oleh orang-orang musyrik yang mereka jadikan tandingan bagi Allah, mereka sendiri ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, ya, seperti malaikat. Karena di antara kesyirikan orang musyrik di zaman Nabi itu, Bapak Ibu, banyak kesyirikannya, ya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pokok kayu, ada pokok pohon, ya, ada juga, ada yang menyembah batu, ada gitu, ya. Jadi orang-orang soleh yang mereka minta, ya, yang mereka berdoa kepadanya, bahkan mereka sujud, ya, kepada kuburannya, ternyata orang soleh tersebut adalah orang yang dekat kepada Allah. Ya, mereka berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mempersekutukannya dengan Allah. Sebagaimana Nabi Isa berlepas diri dari pengikut-pengikutnya, dari orang-orang Nasrani yang menganggap dia sebagai salah satu wujud Tuhan yang ada di permukaan bumi ini, yang dikenal dengan istilah Tuhan Anak, yang mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa firman Allah, kan gitu, ya. Kemudian Allah itu ada firmannya, firman itu berwujud dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa berlepas diri dari keyakinan mereka gitu. Ya, Trinitas itu nggak ada, Pak, ya. Nggak ada di dalam perjanjian lama. Jadi konsep Trinitas itu sebenarnya, ya, hanyalah tipu daya Paulus gitu, ya, dalam rangka untuk menyesatkan pengikutnya. Yang namanya orang Nasrani, dia ikut-ikut aja, Pak. Jadi kaum yang paling taklid di dunia ini adalah kaum Nasrani, ya, sehingganya Allah sifatkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang tersesat, waladhdallin gitu, ya. Bukan jalan orang-orang yang tersesat. Orang tersesat itu, ya, di antara tafsirnya adalah kaum Nasrani, karena kaum Nasrani ini adalah kaum yang bodoh, ya, mereka hanya gemar beramal tapi tidak berilmu gitu. Apapun yang dikatakan oleh pendetanya udah, ya, bahkan sampai hari ini ternyata seperti itu juga, ya, mereka itu nggak boleh mempelajari kitab sucinya sendiri gitu, ya. Artinya apa? Mereka nggak boleh bacanya. Namun ternyata pendetanya 11-12 dengan jemaatnya gitu. Pendetanya nggak paham juga rupanya, ya kan? Karena terbukti dalam diskusi selalu KO dia. Iya. Bahkan bahasa dari kitab sucinya yang asli pun kan banyak terjemahan aja itu, Pak, ya. Ya, mereka tidak mempelajarinya. Jarang, amat sedikit yang menguasai bahasa Yunani atau bahasa yang perjanjian lama, bahasa Ibrani itu sangat sedikit sekali. Sehingga di kalangan kristologi, ya kan, orang yang menggeluti ilmu kekristenan itu, orang-orang Kristen itu sering kali diberikan gelar dengan bani terjemah gitu, ya. Karena mereka hanya, ya, membaca terjemahan Bible saja, ya kan. Nah, seperti itu kebanyakan gitu. Sehingganya lantas betul sekali apa yang Allah katakan tentang mereka adalah orang-orang bodoh. Kaum yang amat sangat bodoh gitu, yang gemar beramal, ya, namun, ya, tidak dilandasi dengan ilmu. Berbeda dengan Yahudi, ya. Yahudi dia mengetahui kebenaran namun dia tidak mengamalkannya. Ilmunya ada, akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka tafsir, ya, dari surah terakhir dari surah Al-Fatihah itu. Kemudian beliau melanjutkan, fa iza kanu kadzalika kanu min jumlatil abidi, ya. Kalau seandainya seperti itu keadaan mereka, maka mereka yang dipersekutukan, yang dijadikan ilah sesembahan oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut, orang-orang kaum musyrikin tersebut, min jumlatil abid, mereka adalah termasuk bahagian dari hamba Allah, iya. Nabi Isa yang disembah oleh orang Nasrani itu hamba Allah.
orang-orang soleh ya, seperti kalau di mana Pak? Kalau di Pariaman ya, ya. Nah, aku salih ya, ya. Ya. Kemudian juga yang sebelum beliau ada yang lebih tua itu Pak, yang di Ulaan itu, iya Syekh Burhanuddin ya. Itu beliau orang soleh gitu, iya orang soleh gitu. Namun orang belakangan yang mempersekutukan beliau dengan Allah, sehingga bernazar untuk beliau kalau seandainya seseorang misalkan Pak sakit ya, itu dinazarkan kalau saya sembuh ya saya nyembelih ayam untuk Syekh Burhanuddin katanya. Ya, dilepas ayam di situ, kadang disembelih gitu. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya kan gitu? Apa hubungan Syekh Burhanuddin dengan kesembuhan gitu? Iya, secara ilmu kedokteran pun nggak bisa gitu ya. Makanya orang barat saja ya kan bilang itu mitos ya, mitos gitu. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan itulah ya salah satu bentuk kesyirikan gitu. Ya, ketika dia menyandarkan bentuk kesialan dan keberuntungan dengan sesuatu selain Allah. Sehingga ziman itu juga haram itu sebabnya. Kenapa ziman itu Nabi katakan syirik itu? Karena dia menyandarkan sebab sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nggak pakai ziman itu Pak ya, mungkin saya sudah habis dipukul orang kan gitu, pas berkelahi, pas tawuran ya. Nah, ini untung ada jimat kan gitu. Ya berarti apa? Dia sudah menyandarkan sesuatu ya yang bersifat manfaat dan mudarat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya dia meyakini itu hanya sebab saja, namun sebab di situ adalah sebab yang keliru. Karena dalam Islam itu sebab hanya ada dua. Yang pertama sebab secara alam, sebab kauniyah namanya. Ini hukum alam yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya kan, api sebabnya apa? Sebab api itu bisa membakar. Itu jelas sekali ya. Kemudian ilmu kedokteran itu kan ada eksperimen percobaan ya. Itu ilmu alam, itu sebab kauniyah. Kalau terbukti secara eksperimen itu bisa kita katakan sebab yang dibolehkan. Yang kedua sebab syar'i. Sebab syar'i ini adalah sebab yang ada dalilnya, ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh ruqyah syar'iyah itu ada Pak. Karena memang Allah menurunkan Al-Quran selain ya obat untuk hati, dan juga Al-Quran bisa digunakan obat untuk seluruh penyakit gitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa kan gitu. Dan kami menurunkan dalam Al-Quran itu kata Allah di dalamnya ada syifa gitu kan, obat. Ya, ulama memahami obat di sini yang pertama obat hati itu Al-Quran, itu nggak ada perselisihan gitu. Yang kemudian yang kedua Al-Quran juga sebagai obat alternatif Al-Quran gitu. Jadi bukan obat alternatif itu pergi ke dukun ya. Ya, jadi obat alternatif, pengobatan alternatif dalam Islam itu memang ada. Gitu ya. Apa itu? Al-Qur'an gitu. Ya. Kemudian Al-Qur'an ini Pak ya kita baca, kita sendiri yang lebih afdal. Enggak harus ya ustadz itu yang ahli ruqyah agak minta tarif bayar ya gitu. Enggak harus seperti itu. Kita sendiri baca Pak. Iya. Nggak ada yang sakti, ustadz itu lebih sakti Pak gitu. Iya kan? Nggak ada yang seperti itu. Jadi ustadz itu sebenarnya mengajarkan, mengedukasi masyarakat. Gini loh ruqyah itu gitu. Tidak harus buka rumah ruqyah gitu. Kenapa? Karena sahabat tidak ada mencontohkan. Bisa saja sahabat bikin rumah ruqyah. Hebat lagi sahabat ya Pak ya. Jangan Al-Quran, hadis saja jutaan dihafal. Abu Hurairah berapa banyak hadis yang dihafalnya? Aisyah. Ada nggak riwayat dia buka rumah ruqyah? Kalau ada ya saya langsung buka rumah ruqyah dekat saya. Ya kan, karena ada dalilnya sahabat membuka rumah ruqyah. Nggak ada. Jadi kita ajarkan ruqyah sesuai dengan sunnah. Jangan kita buat-buat, kita tambah-tambah, kita inovasi, mulailah buat
ruqyah sama-sama berjamaah, nggak ada Pak ya. Ruqyah itu sendiri-sendiri, udah gampang aja ruqyah itu, baca ayat apa saja. Karena setiap Al-Qur'an itu pasti ada mukjizatnya gitu. Baca, bahkan boleh lihat Al-Qur'an aja kita baca udah. Ya kan, dan kita memohon kesembuhan dengan apa yang kita baca dan kita berdoa kepada Allah, itu aja. Ya tidak sulit gitu Pak ya. Iya, nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Enggak harus bikin kita pelatihan ruqyah harus bayar sekian ya. Kalau seandainya gratis nggak apa-apa. Namun dikhawatirkan ya dijadikan pula sebagai lahan bisnis kan gitu. Iya, karena ruqyah itu ibadah. Kalau ibadah kita niatkan bisnis, rusak ibadah itu Pak. Kita sholat misalkan, namun sholat kita niatkan kalau saya sholat insya Allah dapat duit kan gitu. Benar nggak sholatnya? Nggak benar. Ya, karena yang namanya ibadah itu nggak boleh dibisniskan ibadah itu Pak. Jadi ibadah itu betul-betul lillah, betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan berarti kita katakan nggak boleh belajar ruqyah, boleh saja Pak. Namun jangan dijadikan sebagai sumber mata pencarian kan gitu. Iya, kalau Bapak buka ya kan klinik yang sifatnya ini boleh gitu ya. Misalkan Bapak dokter boleh gitu. Karena itu dunia, tidak ada ibadah mahdhah di dalamnya. Tapi kalau baca-bacaan ruqyah Al-Qur'an ini namanya ibadah murni, ibadah gitu. Ibadah mahdhah. Yang mana di dalam ibadah itu ya kita tidak boleh ya menjadikan dia sebagai mata pencaharian gitu Pak. Ya, namun kalau dikasih orang duit misalkan Pak ya nggak apa-apa juga gitu kan, rezeki gitu Pak ya. Namun tidak memasang tarif ya. Seperti itu Pak ya. Ya ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang disembah ya oleh orang musyrik itu, wahum mashghuluna bi anfusihim, mereka sibuk mengurusi diri mereka dengan beribadah, nggak sempat mereka ya mengurus orang-orang yang berbuat syirik gitu ya. Sibuk mereka dengan diri-diri mereka sendiri. Wa yad'una Allah wa yatawassaluna ilaihi bi ibadatihi. Mereka berdoa kepada Allah dan mereka bertawassul kepada Allah dengan apa? Bi ibadatihi, dengan beribadah kepadanya. Jadi itulah tawasul ya, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, firman Allah dalam surah Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah kan gitu. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, perantara menuju Allah. Maka wasilah itu maknanya adalah at-taqarrub. Carilah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Imam Qatadah, ulama tabi'in ya, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat itu adalah at-ta'ah, ketaatan. Jadi kita bertawasul kepada Allah ya bagus. Ya tawasul itu Allah suruh kita bertawasul. Wabtahu ilaihil wasilah. Itu fil amr ya, perintah Allah. Dan carilah menuju Allah itu wasilah, perantara. Namun perantara di sini adalah perantara yang Allah tentukan. Bukan kita aja yang buat sendiri kan gitu ya. Maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara, yaitu perantara yang Allah syariatkan. Dengan apa itu Pak? Dengan ketaatan, dengan amal soleh. Nah, itu bukan berperantara dengan orang-orang soleh yang telah wafat, atau berperantara dengan pohon yang dikeramatkan, atau dengan kuburan yang dianggap sakti mandraguna kan gitu. Bahkan kuburan keramat ya yang dianggap keramat ya Pak ya. Ya, sekarang itu tidak hanya untuk ketaatan ya. Bahkan tidak jarang kuburan keramat digunakan wasilah untuk kemaksiatan. Contoh Pak ya, ada teman saya di kampung ya, dia sering Pak ke kuburan itu. Iya, dia bertawasul juga katanya, bertabaruk. Namun dalam rangka supaya diberikan mimpi ya kan, dan dia
pas pilihannya ketika beli judi togel gitu. Iya. Tidak sedikit ya menggunakan kuburan-kuburan keramat itu sebagai itu ya, yang dianggap keramat, padahal nggak ada yang keramat Pak ya, nggak ada kuburan itu yang keramat gitu, biasa aja. Karena memang kita ke kuburan itu bukan karena menganggap dia keramat gitu. Jadi kita ke kuburan itu Pak supaya kita muhasabah, introspeksi di diri. Kita ini suatu ketika juga akan mati, akan meninggal seperti orang yang di dalam kubur ini. Itu kita ingat mati gitu. Ya bukan kita ingat ya ke kuburan ini banyak dapat fulus nih ya, dapat duit nih kan gitu. Nah, bukan itu niatnya kan, sudah salah niatnya kan. Ke kuburan supaya apa? Supaya utang saya selesai Pak. Nanti kan saya doa di samping kuburan orang soleh itu mustajab itu, sehingga lepas ziarah ya utang selesai gitu. Lepas ziarah apa langsung nikah, mungkin ada yang masih jomblo ya, ada juga gitu. Nah ini keyakinan yang salah, bukan itu tujuannya Pak. Nggak apa-apa Bapak ziarah kubur, namun tujuannya supaya yang pertama ingat mati, ingat akhirat, dan mendoakan orang yang di kuburan itu. Bukan kita yang minta doa sama dia, kita mendoakan dia gitu. Karena kan ada juga orang bilang, oh itu Salafi Wahabi melarang ziarah. Siapa yang melarang gitu? Ya Nabi aja nggak melarang kok, tapi caranya, niatnya, ya kan? SOP-nya harus benar ya. Bagaimana sistem ziarah itu yang kita kritisi gitu. Karena ziarah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah ziarah kubur untuk mengingat kematian, akhirat, dan mendoakan orang yang meninggal, bukan untuk minta doa sama orang yang meninggal tersebut atau meminta berkah. Ya, atau juga meminta togel ya. Minta nomor BT gitu, bukan itu ya. Nah, kalau itu yang dilakukan tentu sudah menyalahi syariat kita gitu. Kemudian kata beliau munasabatul ayati lil bab ya, kesesuaian ayat di atas. Nah, ayatnya mana Pak? Surah Al-Isra 57 tadi dengan pembahasan bab tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah. Jadi bagaimana korelasinya gitu. Kemudian beliau mengatakan annaha tadullu ala ma'na tauhid wa syahadah alla ilaha illallah. Sesungguhnya ayat tersebut ya menunjukkan makna tauhid, yakni makna la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Ya, jadi antara tauhid dan la ilaha illallah itu sama. Karena la ilaha illallah itu ya kalimat tauhid, dan tauhid itu adalah wujud ya realisasi gitu. Bentuk pengamalan dari la ilaha illallah. Jadi orang yang bertauhid itu adalah orang yang mengamalkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya bisa kita juga terjemahkan dengan Tuhan gitu, yang berhak disembah atau yang berhak dijadikan Tuhan gitu, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya Tuhan dalam konsep agama Pak bukan hanya patung gitu. Jadi Tuhan itu Pak segala sesuatu yang disembah atau segala sesuatu yang kita berikan ibadah kepadanya. Boleh jadi kita bisa juga dipertuhankan orang gitu Pak. Kalau seandainya kita itu ya kan dianggap sebagai orang sakti sehingga orang-orang Pak ya sujud kepada kita gitu ya, dan orang-orang bertabaruk sama kita gitu ya. Ya boleh jadi ya kita juga dianggap Tuhan kan gitu. Karena Tuhan itu tidak hanya patung kan gitu. Tuhan selain Allah itu nggak hanya patung, banyak ya, banyak. Jadi segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, sehingga yang menjadikan Tuhan itu namanya hamba. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ta'isa ya kan abdud diyar wa ta'isa abdud dinar ya kan, celakalah hamba dirham ya, afwan ya, dirham. Ta'isa ya abdud dirham wa ta'isa abdud dinar ya, dan celakalah gitu kan hamba dinar
Jadi ada juga orang itu Pak yang mempertuhankan uang, memang ada gitu ya. Jadi bagaimana dia mempertuhankan uang, dinar, dirham ya, ketika uang itu ya kan dia anggap ya sesuatu yang lebih besar, yang lebih dia agungkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa jadi ya kan uang itu sebagai sesuatu yang dia pertuhankan gitu. Ketika dia anggap dia lebih agung, lebih besar ya, lebih dia segani daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang ya demi uang orang berani meninggalkan agamanya, murtad. Ya seperti siapa Pak yang lagi kabur ke Amerika itu? Ipul ya. Iya, iya. Iya kan, Saifuddin Ibrahim gitu, itu murtad. Iya, padahal dia dulunya pernah belajar agama juga gitu ya, ustadz juga dulu nih. Namun nauzubillah ketika dia mempertuhankan uang, mempertuhankan dunia, dia tukar gitu Pak ya. Iya kan, agamanya untuk mendapatkan fulus gitu. Ya ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita berdoa Pak ya, mudah-mudahan Allah ya memberikan kita istiqomah di atas Islam ini sehingga kita bisa merealisasikan firman Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaknya kita tidak mati kita sekalian melainkan dalam keadaan Islam. Kemudian kata beliau, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut ya ada kandungan makna tauhid. Syahadat, kesaksian Allah ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Huwa tarku ma alaihil musyrikuna. Kemudian makna dari tauhid, dari la ilallah itu adalah meninggalkan apa yang di atasnya kaum musyrikin. Bagaimana kaum musyrikin itu, apa yang mereka lakukan? Beliau katakan di sini min da'watis salihin. Di antara perbuatan kesyirikan mereka adalah seperti berdoa kepada orang-orang soleh, minta kepada orang soleh. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong aku ya Syekh Abdul Jailani, beri aku jodoh gitu. Ya. Jadi minta jodohnya kepada selain Allah, kepada orang soleh. Ini Pak bentuk kesyirikan orang musyrik itu. Wal istishfa'i bihim, dan mereka meminta syafaat kepada orang soleh tersebut ya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ini contoh misalkan Pak ya, beri syafaat aku ya Syekh gitu. Saya butuh kali syafaat engkau ya. Tidak minta sama Allah. Ini juga termasuk Pak. Kan yang memberikan syafaat itu kan Allah. Kenapa nggak minta sama Allah gitu? Ya, ini. Wal istishfa'i bihim, dan meminta pertolongan atau meminta syafaat kepada mereka dengan orang-orang soleh tersebut. Ilallahi, menjadikan mereka perantara syafaat gitu ya. Mintanya sama orang soleh, namun walaupun mereka yakin syafaat itu dari Allah, namun salah tempat mintaannya gitu. Sehingga mereka meminta syafaat melalui mereka. Fi kashfid darri, dalam menghilangkan kemudaratan. Ketika mereka ditimpa musibah, misalkan banjir, gempa, mintanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, berperantara, Syekh tolong bilang sama Allah, Syekh kami bilang ya, itu syirik. Itu Pak, itu syirik karena Syekhnya itu udah meninggal. Tapi kalau masih hidup boleh, wahai Syekh tolong doakan kepada Allah, boleh. Karena Rasulullah, pada zaman Rasulullah juga pernah terjadi kekeringan, kemarau panjang ya. Maka para sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka meminta doa kepada Rasulullah, ya Rasul tolong doakan kepada Allah. Bahkan orang-orang Arab Badui pun diceritakan dalam beberapa hadis ya, ketika Nabi SAW sholat Jumat, datang orang Badui langsung aja, wahai Rasulullah ya kan, telah banyak binatang-binatang ternak kami yang mati ya kan, kemudian terjadi kekeringan, paceklik, kelaparan, tolong doakan kepada Allah. Ini boleh minta doa kepada orang soleh.
namun dengan syarat orang soleh itu masih hidup. Namun ketika Rasulullah wafat, maka para sahabat menghadap kepada Abbas, pamannya beliau yang waktu itu masih hidup. Maka para sahabat ya kan meminta doa kepada sahabat paman Nabi Abbas radhiyallahu anhu ini supaya berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk meminta doa kepada orang yang sudah wafat. Karena orang yang wafat itu didoakan, bukan dimintai doa itu. Jadi orang wafat itu fungsinya kita doakan. Sehingga apa Pak doa untuk orang wafat ketika kita sholat jenazah itu? Ya kita doakan mereka, bukan kita minta doa. Ada nggak dalam doa itu kita minta doa? Nggak ada gitu. Kita yang mendoakan mereka. Allahumma arhamhu, kan gitu. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya kan? Wa'afihi, ya kan? Wa'fu anhu, gitu kan? Maafkanlah dia dan ampunilah kesalahannya, kan gitu. Artinya kita yang minta, artinya kita yang mendoakan mereka, bukan kita yang minta didoakan oleh mereka. Karena doa itu ibadah, Pak. Ketika orang mati maka dia nggak ada lagi kewajiban ibadah. Itu. Jadi orang mati itu nggak ada lagi kewajiban beribadah. Namun mereka masih bisa untuk didoakan. Kita boleh, apakah sampai doa kita? Insya Allah sampai gitu. Karena memang kita Allah perintahkan untuk memohon ampun untuk kaum muslimin. Ya kan? Dalam surah Muhammad ayat 19 itu Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk meminta ampunan kepada Allah bagi orang-orang muslim. Ya kan, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, bagaimana bentuk kesyirikan orang-orang musyrikin tersebut? Ya mereka meminta syafaat melalui perantara orang-orang soleh yang sudah wafat itu dalam menghilangkan kemudaratan, au tahwilihi, atau merubah, ya, mengganti kemudaratan itu menjadi kebaikan. Jadi kalau kita minta kepada selain Allah, kita melalui perantara orang yang soleh yang sudah wafat, ini adalah termasuk syirik, ya. Bahkan kata beliau di sini, li'anna dzalika huwa syirkul akbar, ya. Ya, disebabkan sesungguhnya hal itu adalah syirik besar yang harus kita jauhkan diri kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik yang semacam ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, para ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu salat Isya, ya insyaallah sesudah salat Isya nanti kita lanjutkan sedikit, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Ma yustafadu minal ayah. Apa saja pelajaran yang bisa diambil dari ayat di atas, dari surah Al-Isra ayat 57 tadi. Yang pertama kata beliau, araddu 'alal ladzina yad'una al-awliya'a was-salihina fi kashfi ad-darri aw jalbi an-naf'i bi anna ha'ula'il mad'uwina la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim. Dalam ayat tersebut kata beliau terdapat ar-raddu, bantahan, terdapat sanggahan terhadap orang-orang yang menyeru, yang berdoa, yang meminta, yang beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala membantah orang soleh yang kalian berdoa kepadanya, ternyata mereka
yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ternyata mereka juga meminta wasilah, ya. Yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Mereka meminta, ya kan, wasilah, mencari wasilah kepada Allah dalam bentuk beribadah kepada Allah gitu. Maka Allah membantah orang-orang yang berdoa kepada orang-orang wali, para wali yang sudah meninggal tersebut dan orang-orang soleh. Fi kashfid dharri, dalam menghilangkan mudarat yang menimpa mereka. Au jalbin naf'i, atau dalam memperoleh manfaat melalui orang-orang yang sudah meninggal. Jadi Allah bantah. Kenapa? Bi anna haula'il mad'uwina, disebabkan sesungguhnya orang-orang yang disembah ini, yang didoa, yang orang-orang musyrik berdoa kepadanya tersebut, la yamlikuna li anfusihim darran, mereka tidak memiliki, tidak mampu untuk, ya, menolak mudarat terhadap diri mereka. Mereka saja minta kepada Allah, tidak bisa mereka menolak mudarat yang akan datang menimpa mereka. Kita tidak meragui lagi, kita tidak meragukan sedikit pun kewalian daripada Umar bin Khattab. Ternyata kalau Allah menghendaki, beliau juga luka, bahkan ketika sholat ditusuk oleh Abu Al-Lu'lu'ah, ya, Al-Majusi. Berarti beliau saja tidak mampu menolak mudarat gitu. Padahal beliau adalah wali itu. Karena wali itu adalah orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, surah Yunus, ya. Orang yang wali itu, orang yang dianggap wali itu yang sebenarnya adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Itu wali itu, Pak. Jadi para sahabat itu para wali semua itu. Namun ternyata para sahabat pun tidak mampu menolak mudarat yang menimpa mereka. Namun kenapa para wali itu dianggap sebagai ilah yang diminta doa, ya, yang mereka orang-orang musyrik berdoa kepadanya. Sedangkan mereka la yamlikuna li anfusihim darran, mereka tidak menguasai, ya, untuk diri mereka kemudaratan. Artinya mereka tidak mampu menolak mudarat yang menimpa mereka. Wala naf'an, mereka juga tidak mampu mendatangkan manfaat, ya. Manfaat itu datang dari Allah. Fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihi, maka bagaimana mungkin mereka menguasai hal itu untuk yang selain mereka? Bagaimana mungkin mereka bisa menolak mudarat terhadap orang lain? Bagaimana mungkin mereka bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain? Untuk diri mereka sendiri mereka tidak mampu, mereka berharap kepada Allah. Yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Kemudian pelajaran yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bayanu syiddati khaufil awliya'i was salihin min Allah. Dalam ayat tersebut terdapat penjelasan, ya, rasa takut yang luar biasa para wali dan orang-orang saleh terhadap Allah. Jadi orang-orang saleh, para wali itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Karena orang-orang saleh, para wali itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti berilmu, Pak. Ya, orang yang bertakwa pasti berilmu. Dan orang yang dikatakan berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Ya, sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan an-nasu la yazaluna jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi. Manusia itu masih dianggap jahil, ya, senantiasa dalam kejahilan sampai dia mengamalkan ilmunya. Hatta ya'mala, sampai dia mengamalkan, ya kan, bi'ilmihi, dengan ilmunya gitu. Sehingga orang-orang yang berilmu Allah sifatkan mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya
Ya kan? Orang-orang yang paling takut kepada Allah dari para hamba Allah adalah para ulama, jamak dari alim, ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang tahu kebenaran namun tidak mengamalkan, ini belum dikatakan berilmu. Dia hanya sekedar pengetahuan saja. Dia misalkan tahu sholat itu wajib, dia nggak sholat. Ini bukan orang yang berilmu. Ya, dia tahu itu bid'ah, namun dia melakukannya. Berarti ini masih jahil ini. Ya, makanya para ulama kita melarang kita untuk mengambil ilmu dari siapa, Pak? Ya, dari saghair, ya. Dari orang-orang yang kecil gitu. Ya, dari kata saghir. Kecil di situ maknanya adalah alul bid'ah. Karena walaupun alul bid'ah itu berilmu, namun dia tidak mengamalkan ilmunya, sehingga masih diberikan laqab, ya, gelar saghair, orang kecil, ya, orang yang tidak memahami ilmu karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Walaupun terkadang gelarnya doktor, lulusan Ummul Qura gitu, Pak, ya. Iya, dapat beasiswa full gratis S1 sampai S2. Namun ternyata ketika pulang, ya, dia ya dia mencela para ulama di Saudi, ya, diberi gelarlah Wahabi kan gitu, Pak, ya. Padahal makannya dari orang yang dia bilang Wahabi itu, minumnya dibiayai. Bahkan dikasih mukafah itu, Pak. Kalau di Saudi, ya, itu dikasih mukafah. Bahkan di Libya saja sampai sekarang walau alam, ya. Tapi tahun-tahun 2012 itu masih dikasih mukafah gitu. Masih dikasih tunjangan sama pemerintah Arab Saudi gitu. Memang pemerintah Arab Saudi nggak maksum, ya. Namun kebaikannya itu luar biasa di dalam memberikan sumbangsih dakwah gitu, ya. Bahkan Jamiah Islamiyah itu, Pak, khusus mahasiswanya paling banyak dari orang ajam, dari orang asing, non Arab, ya. Bahkan itu kampus yang paling banyak mahasiswa yang luar Arab Saudi. Bukan penduduk asli Arab Saudi, itu paling banyak itu di Jamiah Islamiyah, dan semuanya gratis, ya. Sekarang luar biasa, Pak, mahal sekarang, ya kan, biaya pendidikan. Ada pondok yang terkenal uang masuk 22 juta gitu, ya. Kalau di Arab itu enggak, atau di Yaman itu enggak ada bayar, Pak. Iya. Karena memang para pembuat sekolahnya itu memang mereka beribadah gitu. Mereka membuat sekolah itu bukan memikirkan omset uang masuk. Mereka tidak menjadikan sekolah agama mereka sebagai apa, Pak? Sebagai bisnis gitu. Bisnis mereka ada di luar. Nah, kalau sekarang kenapa sekolah itu mahal-mahal? Karena memang saya pernah konsultasi, Pak, dengan orang yang akan buat sekolah syar'i juga, sekolah agama gitu. Karena memang ada pemikiran Ustaz, kalau seandainya sudah banyak murid kita Ustaz, untuk saya itu luar biasa itu masukan kita. Anggap saja satu santri itu sekian-sekian, berapa, sudah dihitung semua. Jadi memang orientasinya dijadikan sebagai lahan bisnis. Kenapa kita nggak bisa gratis? Salah satu sebabnya itu, Pak. Karena di Yaman itu, ya, guru-gurunya sudah dikasih sama markas makan, udah alhamdulillah gitu. Udah dapat makan udah gitu. Nah itu, ya. Sehingga bisa gratis. Nah gitu. Jadi itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bisa memberikan pendidikan agama kepada ikhwan kita tanpa melihat level ekonominya, tentu itu yang kita harapkan. Tapi kalau ikhwan kita yang punya duit kan nggak seberapa gitu. 1 juta sebulan, 2 juta, itu mah gampang gitu, ya. Karena memang mahal nggak mahal itu memang tidak kita pungkiri, itu kan relatif, ya, tergantung orangnya. Kalau menurut kita mahal, kalau menurut orang lain yang pemasukannya jutaan itu nggak mahal, ya, nggak ada apa-apanya. Namun kan kita sekarang pingin bagaimana kita membuat sekolah yang bisa tidak hanya dinikmati oleh orang menengah ke atas.
Karena di zaman Rasulullah itu banyak sahabat itu bahkan ada yang nggak punya rumah gitu. Namun kalau Nabi buat tarif ya, kasihan gitu ya. Ahlus sufah itu yang cuma tinggal di masjid, makan minumnya ditanggung Nabi, ya kan? Kalau seandainya yang belajar di situ harus orang menengah ke atas, sulit Pak, orang nggak gagal masuk Islam gitu. Makanya manhaj yang seperti itu, metode yang seperti itu, ya harus kita usahakan juga. Mungkin ada sebagian teman-teman kita yang mahal, ya kita berhusnuzon saja gitu ya. Mudah-mudahan dia memang khusus untuk orang-orang ekonomi atas lah gitu, menengah ke atas yang memang uang segitu nggak seberapa. Namun bagi teman-teman kita ini, maaf ya kalau di tempat saya mengajar sekarang itu ada ikhwan kita itu Pak, profesinya pemulung. Bahkan untuk mendapatkan uang 2 juta itu sudah sulit itu Pak Ustadz katanya. Kalau dia sekolah kan di tempat lain minimal ya kan 1 bulannya 800 ya, 700. Iyalah kalau anaknya cuma 1, kalau 5 anaknya ya kan 1 anak sebulan harus mengeluarkan 800 kali 3 lah misalnya yang sekolah. Enggak sesuai dengan pemasukannya, belum lagi untuk belanjanya gimana, untuk ngasih nafkah keluarnya gimana gitu Pak ya. Jadi memang kalau bisa ya kan kita harus ada solusi juga, membuat sekolah yang bisa dinikmati juga oleh siapa Pak? Oleh kalangan menengah. Karena Allah menolong agama ini tidak hanya dengan orang kaya. Allah juga menolong agama ini dengan para du'afa ya, dengan orang-orang yang lemah, baik itu secara ekonominya gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ya sangat luar biasa di negeri Arab Saudi gitu ya, di negeri Yaman gitu. Banyak memang sekolah yang memang enggak berbayar, gratis gitu Pak. Kecuali sudah menikah, kalau menikah itu yang bayarnya bukan sekolahnya Pak. Ya, yang bayar itu memang kita bayar tempat sewa rumah gitu ya. Atau kita mau beli kitab, memang kalau di Yaman beli kitab tetap dari tolibnya gitu, dari siswa santrinya gitu. Tapi kalau di Arab Saudi memang full Pak ya. Jadi kalau anak bapak misalkan terterima di Jamiah Islamiyah itu semuanya ditanggung Pak. Bahkan tiket ke situ juga ditanggung. Liburan juga ya dikasih liburan dan tiket dibayarkan gitu. PP dibayarkan. Pulang pergi Pak. Ini luar biasa. Maka kalau orang yang mencela itu ini luar biasa ya. Bagaimana kebaikan Arab Saudi yang tidak bisa kita tutup mata kita, seperti matahari di siang bolong gitu ya. Tidak bisa dipungkiri. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun terkadang memang ada salah oknumnya, oknum pemerintahnya gitu. Namun kesalahan para ulil amri ya, maka kita sebagai kaum muslimin tidak boleh kita tampakkan. Enggak boleh. Itu memang sunnahnya seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau seandainya kalian ingin menasihati gitu ya, lidhi sultan, orang yang memiliki kekuasaan, fala yubdi ya kan, ala niatan, jangan ditampakkan secara terang-terangan gitu. Falyakhudz biyadih, ambil tangannya, bicara 4 mata gitu. Ya nggak boleh, itu bukan manhaj Ahlussunnah Pak. Kita di mimbar-mimbar ya kita sebutkan nama pemerintah, aibnya, itu bukan manhajnya salafus saleh. Imam Ahmad ya bagaimana pemerintah di masanya Mu'tazilah lagi Pak ya, bahkan zalim. Beliau tidak dipaksa untuk menganggap Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah. Ini perkataan kufur gitu. Namun beliau tidak pernah memprovokasi ya murid-murid beliau untuk demon untuk memberontak, nggak ada. Bahkan beliau nggak pernah, tetap beliau mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya. Karena selama pemerintah itu muslim ya kan, maka kita tidak boleh mengumbar aibnya di tempat, walaupun dibenarkan secara konstitusi, secara hukum demokrasi itu kan boleh kan, itu alasan orang ya. Kan kita secara konstitusi, secara hukum positif kan boleh demon, nggak ada larangannya. Walaupun diperbolehkan secara hukum negara, namun secara prinsip manhaj hukum agama tidak boleh gitu. Masa kita gara-gara diperbolehkan secara hukum agama ya kan kita benarkan juga kan enggak. Contoh aja dalam hukum negara kita pacaran itu
boleh atau termasuk kriminal? Boleh gitu. Apakah karena dibolehkan secara hukum negara lantas kita katakan boleh? Kan enggak gitu. Karena sudah dilarang dalam hukum agama, dalam hukum Allah. Ya di dalam manhaj ya Ahlussunnah itu tidak dibenarkan. Karena Ahlussunnah wal Jamaah kalau seandainya melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, ya diingkari, namun tidak diumbar nama pemimpin itu dan aibnya. Diingkari dengan cara memberikan nasihat atau perbuatannya saja, ini perbuatan seperti itu enggak dibolehkan gitu. Misalkan pemerintah korupsi, ya kita sebutkan perbuatan korupsi itu haram tanpa kita menjelek-jelekkan dan tanpa kita memprovokasi massa, karena ini akan berakibat kepada kemudaratan yang lebih besar. Sehingga apa? Sehingga terjadilah demo, bahkan lebih dari itu ya. Dahulu di Sumatera itu ya kan terjadi pemberontakan tahun berapa tuh Pak, yang peri-peri itu Pak. Ya orang tua saya di Sumbar itu pernah bercerita itu luar biasa ya. Ketika ada tentara pusat, katanya semuanya sembunyi gitu. Karena yang tersangka peri-peri itu akan ditangkap, bahkan tidak sedikit yang dieksekusi, yang dibunuh gitu Pak ya. Terjadilah pembunuhan, pembantaian. Akibat apa itu? Akibat tidak taat ya, akibat terprovokasi gitu ya. Terjadi pemberontakan, itu luar biasa. Sesama muslim itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa para ulama Ahlussunnah melarang ya kan untuk memberontak, ya kan untuk melakukan makar kepada pemerintah, karena menimbang maslahatnya gitu. Karena akan mengantarkan kepada mudarat yang jauh lebih besar gitu. Makanya Rasulullah itu 13 tahun ya di kota Mekah itu sabar. Ya tidak pernah beliau ya ingin angkat senjata, enggak pernah. Mencela pemerintah waktu itu enggak pernah juga beliau. Tidak masuk kepada ranah politik yang dalam artian kata mencapai kekuasaan dulu, enggak pernah dakwah beliau seperti itu. Beliau berdakwah dari dasar, mengenalkan orang-orang kafir Quraisy waktu itu kepada tauhid, mengajak mereka hanya menyembah Allah saja dan memerintahkan mereka untuk menjauhi segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah itu. Jadi dakwahnya Rasulullah metodenya enggak ada. Di awal dakwahnya itu beliau langsung untuk mencari kekuasaan, enggak ada gitu. Ya, tidak mencari tahta beliau. Namun dakwahnya adalah murni mengajak orang mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengajak manusia untuk menjauhi segala yang disembah selain Allah SWT. Dan ini tidak hanya dakwahnya beliau, mulai dari Rasul yang pertama, mulai dari Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh juga berdakwah kepada tauhid, ya, mengajak umatnya hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Toyib hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat waktu ya, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk kepada dalil yang berikutnya, yaitu surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27 yang nanti akan disyarah secara ringkas oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Mungkin hanya ini dulu yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.